Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3423 sampai bab 3424. Liu Jing mengangkat alisnya dan menatap Ye Chong. Katakan padaku, apa yang terjadi? Wajah Ye Chong memerah. Mengira guru ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak ada cara lain, jadi Ye Chong harus menceritakan semuanya. Ini benar-benar kesalahpahaman. Sekarang seluruh sekolah telah salah memahaminya, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Liu Jing mendengarkan, dia tidak mengatakan apa-apa. Oh, itu bagus. Kenapa kamu tidak melakukannya secara nyata, Li Yuhan? Menurutku dia juga cantik. Ye Chong berkata dengan tercengang. Berhentilah menggodaku, aku sudah cukup kesal. Kamu yang melakukannya sendiri, Liu Jing berkata sambil mengangkat kepala kecilnya. Hei, jangan bicarakan ini, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam. Beberapa teman sekelas merekomendasikan kepadaku restoran Hunan di dekat sekolah, katanya enak. Setelah itu, kedua orang itu berjalan keluar kampus bersama-sama. Kota Sangpi, villa keluarga Zhao. Saat malam tiba, villa keluarga Zhao tampak seperti kastil kuno yang hikmat, berdiri di antara hutan hijau. Pada awal lentera, garis luar villa tampak sangat misterius di bawah jalinan cahaya bulan dan cahaya. Orang yang tinggal di sini adalah orang paling berkuasa di wilayah tersebut, Zhao Qianqiang. Saat ini, Zhao Qianqiang dan Zhao Cheng, ayah dan anak, sedang duduk di sofa besar. Zhao Qianqiang mengenakan setelan gelap dan terlihat mahal. Zhao Cheng duduk di sampingnya, dengan sedikit kegelisahan di wajah mudanya. Wajah mereka, dengan latar belakang cahaya dan bayangan, tampak sedikit bagus. Jika orang luar melihat ekspresi seperti itu di wajah Zhao Qianqiang, mereka akan sangat terkejut. Dan orang yang bahkan bisa membuat Zhao Qianqiang terlihat tersanjung adalah seorang pria paruh baya. Pria paruh baya yang duduk di hadapan mereka, mengenakan setelan tang, adalah seorang ahli seni bela diri yang diundang oleh Zhao Qianqiang dengan banyak uang, dan namanya adalah Fang Yu. Fang Yu dikenal sebagai tangan guntur dan sangat kuat. Dia mengira dia adalah master kelas 1. Tetapi kenyataannya dia hanyalah master setengah langkah. Tentu saja, level seperti itu dianggap sangat kuat di kalangan orang biasa. Fang Yu berusia 50-an dan terawat dengan baik. Dia tampaknya sangat memperhatikan penampilannya, dan rambut peraknya disisir dengan cermat. Wajahnya setenang air, dengan aura keagungan. Fang Yu memegang cangkir teh pasir ungu dan menyesap tehnya dengan lembut. Zhao Qianqiang mulai memberitahu Fang Yu tentang berbagai kekuatan Ye Chong. Suaranya rendah, seolah takut didengar, dan ketika dikatakan bahwa Ye Chong sendiri telah membunuh begitu banyak tuan keluarga Zhao, Zhao Qianqiang menelan ludahnya, jelas masih merasa ketakutan. Mata Zhao Cheng di sebelahnya bersinar karena amarah, dan kebenciannya pada Ye Chong sangat kuat. Fang Yu diam-diam mendengarkan cerita Zhao Qianqiang. Matanya selalu setenang air, dan dia sepertinya tidak menganggap serius Ye Chong. Tuan Fang, kami dengan leluasa mengundang Anda ke sini kali ini karena kami ingin menghancurkan Ye Chong dan Li Yuhan, kata Zhao Qianqiang. Fang Yu mendengus dingin, Ye Chong milikku tapi kamu bisa menangani gadis itu sendirian.
Tidak ada kata memukul wanita dalam kamusku. Zhao Qianqiang segera berkata, tidak masalah. Serahkan liuhan itu kami. Datang dan tangani itu. Kemudian Zhao Qianqiang berkata, tetapi Tuan Fang, orang ini Ye Chong sangat kuat. Dia tampaknya mampu melakukan sihir. Apakah Anda yakin bisa membunuhnya? Fang Yu mencibir, jika dia tidak kuat, aku tidak akan melakukannya. Ayolah, kata tidak bisa membunuh tidak ada dalam kamusku. Aku tidak punya alasan lain selain mengalahkan lawan yang kuat. Zhao Qianqiang memuji, Zhao Cheng mencibir dalam hatinya di sampingnya. Apa yang dikatakan Fang Yu bagus. Jika Anda benar-benar datang ke sini untuk mengalahkan lawan yang kuat, mengapa Anda menerima 100 juta dari keluarga Zhao? Hatinya, menurutku, tapi tidak berani menunjukkannya. Kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Zhao Qianqiang sangat gembira. Fang Yu menunjukkan rasa jijik dan tidak menganggap serius Ye Chong. Hari kedua, Universitas Kedokteran, di pagi hari di kampus, udaranya sangat bagus, dan matahari bersinar melalui puncak pohon dan ke jalan setapak yang sepi. Seperti biasa, para siswa bergegas ke kelas masing-masing untuk mempersiapkan hari belajar yang baru. Namun ketika mereka melewati pohon tua yang berdiri di tengah kampus dan konon berumur ratusan tahun, mereka terpana melihat pemandangan di hadapan mereka. Batang pohon tua yang semula rimbun dan rindang, kini justru patah, hanya menyisakan tunggul pohon yang rapi di tanah. Batang pohon yang tebal menembus dinding lantai 2 seperti pedang tajam, meninggalkan retakan yang mengejutkan. Dedaunan berserakan di tanah, terlihat sangat malu. Semua orang kaget, mungkinkah ini dilakukan oleh manusia? Tahukah Anda, batang pohon ini lebarnya bisa mengelilingi 20 orang dan tingginya lebih dari 10 meter. Kemarin baik-baik saja, tetapi meskipun mesin digunakan, mesin itu tidak akan terputus begitu cepat, dan bahkan tertusuk ke dinding di lantai 2. Apalagi kemarin tidak ada pergerakan sama sekali. Para siswa berkumpul di bawah pohon, berbicara satu sama lain, dengan wajah penuh keterkejutan dan kebingungan. Tak lama kemudian, pihak sekolah pun mengetahui hal tersebut, dan pihak sekolah juga sangat bingung akan hal tersebut. Mereka bahkan menemukan banyak ahli. Namun mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, semua ini diharapkan untuk Ye Chong. Dia berdiri di tengah kerumunan dan menyaksikan semua ini dengan mata dingin, sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Sepertinya orang ini benar-benar mencari kematian. Ye Chong mencibir dalam hatinya. Faktanya, Ye Chong memperhatikan kemarin bahwa ada master setengah langkah berkeliaran di sekolah. Dia tahu bahwa ini adalah master yang direkrut oleh keluarga Zhao. Ye Chong tidak bereaksi pada saat itu. Jika pihak lain pergi, dia akan menyelamatkan nyawanya. Namun, pihak lain tidak hanya tidak pergi, tetapi juga menggunakan metode ini untuk menghancurkan kampus. Ini setara dengan berdemonstrasi lagi kepada Ye Chong dan menantangnya. Ye Chong memandangi pegunungan di kejauhan kampus. Gunung di depan tidak tinggi. Master setengah langkah ada di sana sekarang. Ye Chong mendengus dingin, meninggalkan kerumunan sendirian, dan menuju puncak gunung. Di sisi lain, di puncak gunung, angin bertiup kencang hingga membuat dedaunan berdesir. Fang Yu berdiri di atas batu besar, menatap ke depan dengan mata menyala-nyala.
Sosoknya menjadi semakin tinggi tertiup angin, seperti gunung yang tak tergoyahkan. "Tuan Fang, apakah dia benar-benar datang?" tanya seorang adik laki-laki di belakang Fang Yu. Adik-adik ini semuanya dikirim oleh keluarga Zhao. Begitu Ye Chong dibunuh oleh Fang Yu, mereka bergegas ke kampus untuk menangani Li Yuhan. Fang Yu mendengus dingin. Tidak ada kata "tidak kompeten" dalam kamusku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong sudah mendaki gunung. Dia berjalan sendirian dan melihat Fang Yu berdiri di atas batu. "Apakah kamu mencariku?" Ye Chong bertanya. Fang Yu mencibir, "Haha, itu kamu? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kamu juga mampu? Apakah kamu yang dibawa ke sini oleh keluarga Zhao untuk mati?" Ye Chong bertanya. Fang Yu berkata sambil tersenyum, "Haha, tidak ada kata kirim sampai mati dalam kamusku." Ye Chong tidak menganggap serius Fang Yu, karena Fang Yu ini hanya master setengah langkah, bahkan bukan master sejati. Itu bahkan tidak masuk hitungan. Bagi Ye Chong, dia seperti semut. Orang-orang di dekatnya sedikit takut saat melihat Ye Chong. "Tuan Fang, berhati-hatilah, orang ini sangat kuat." Fang Yu mencibir, "Luar biasa, itu untukmu. Tidak ada kata hati-hati dalam kamusku." Ye Chong mengerutkan kening. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, Ye Chong pasti akan mencurigai Fang Yu ini. Melihat tidak mudah bagimu untuk berlatih, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu boleh pergi sekarang dan kamu tidak akan diizinkan membantu orang lain melakukan kejahatan di masa depan, kata Ye Chong. Tingkat Fang Yu tidak bisa melihat melalui budidaya Ye Chong, jadi dia pikir Ye Chong bukan apa-apa. Dia tersenyum menghina dan berkata, "Hehehe, dia bukan orang besar, tapi nadanya tidak kecil. Biar ku beritahu, apakah kamu ingin aku lari dan mengaku kalah? Biar ku beritahu, tidak ada kata seperti akui kekalahan dalam kamusku. Kamusmu cukup bajakan, mari kita ambil yang lain nanti," kata Ye Chong dingin. Fang Yu berkata dengan marah, "Apa-apaan ini? Anakmu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Saat dia mengatakan itu, Fang Yu bergerak dan bergegas ke depan. Orang-orang di sekitar hanya bisa melihat bayangan Fang Yu, dan kecepatannya lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Dan sebelum semua orang sempat terkejut, mereka mendengar ledakan dan sosok Fang Yu terbang kembali. Hanya saja kali ini, dia dipukul mundur. Kemudian, Fang Yu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya bergerak 2 kali, mulutnya berbusa, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan pemandangan itu benar-benar sunyi, kecuali suara burung gagak. Di sisi lain, kampus Universitas Kedokteran. Tidak ada kelas pagi ini, jadi ini adalah momen senggang yang langka. Li Yuhan sendirian, membaca di bangku taman kecil kampus. Taman kecil ini terletak di timur laut sekolah di dataran yang relatif tinggi. Berdiri di sini, Anda dapat melihat seluruh taman bermain. Terletak di antara ruang kelas yang sibuk dan perpustakaan, tempat ini menyediakan tempat peristirahatan yang damai bagi siswa. Matahari bersinar melalui awan tipis dan menyinari setiap inci taman kecil itu. Di tengah taman, terdapat tangga panjang yang mengarah ke taman bermain di bawahnya. Kedua sisi tangga ditanami berbagai bunga, tanaman, dan pepohonan. Dilihat dari kejauhan,
Dedaunan hijau bersinar diterpa sinar matahari. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa sedikit kesejukan dan sedikit aroma bunga. Para siswa berjalan-jalan santai di taman kecil, duduk atau berdiri, menikmati waktu tenang yang langka ini. Ada juga beberapa orang, seperti Li Yuhan, duduk di bangku dan asyik membaca buku. Saat ini, sekelompok gadis, tertawa dan bermain, datang dari arah perpustakaan. Pemimpinnya adalah seorang gadis jangkung dan tampak galak, Liu Mei. Wajah Liu Mei dipenuhi dengan arogansi dan dominasi. Di belakangnya ada beberapa gadis kecil, masing-masing dengan senyuman jahat di wajah mereka. Mereka sengaja datang ke Li Yuhan. Li Yuhan terlalu asyik membaca dan tidak menyadarinya. Saat mereka masuk, sudah terlambat untuk melarikan diri. Hei, bukankah ini nona cantik kita? Li, kenapa kamu membaca di sini sendirian? Di mana pacar guru muridmu? Dia tidak ada di sini hari ini. Liu Mei mencibir. Melihat Liu Mei, Li Yuhan diam-diam berkata buruk, Ye Chong memang tidak ada di dekatnya. Faktanya, ketika Ye Chong ada di sana, Liu Mei benar-benar tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Tapi kali ini, Liu Mei melihat Ye Chong berjalan keluar kampus, jadi dia meminta seseorang untuk datang dan bersiap menghadapi Li Yuhan. Haha, benar, gadis kecil, apakah pacarmu tidak menyukaimu lagi? Li Yuhan mengangkat kepalanya, menatap Liu Mei, tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepalanya dalam diam, lalu menutup bukunya dan berdiri. Meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan, dia tahu bahwa semakin dia berada dalam situasi ini, semakin sedikit dia bisa menunjukkan kelemahan. Apa? Kamu masih ingin pergi? Liu Mei bertanya. Li Yuhan tidak menjawab dan ingin melewati Liu Mei dan pergi dari sini. Liu Mei menjadi semakin marah saat melihat Li Yuhan mengabaikannya. Dia mengambil buku itu dari tangan Li Yuhan dan melemparkannya ke tanah. Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu berpura-pura tidak mendengarkanku? Jangan melangkah terlalu jauh, Li Yuhan berkata dengan dingin, membungkuk dan bersiap untuk mengambil buku itu. Akibatnya, Liu Mei menginjaknya. Oh, kamu berani membalas. Aku benar-benar menentangmu, kata Liu Mei sambil meremukkan buku itu beberapa kali dengan kakinya. Li Yuhan merasa sedikit kesal saat melihat buku yang telah diinjak-injak hingga tak bisa dikenali lagi. Dia menatap Liu Mei. Jejak kemarahan muncul di matanya. Kamu benar-benar pengganggu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa? Hanya karena aku tidak menyukaimu, kata Liu Mei. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia telah menerima uang dari Tom. Karena itu, Liu Mei menjambak rambut Li Yuhan dan menariknya ke atas. Kamu sepupu kecil, apakah kamu pikir kamu tampan dan punya pacar guru? Sudah kubilang, tidak ada yang berani macam-macam denganku di sekolah ini. Saat dia berbicara, dia menarik Li Yuhan ke tangga. Hei, bagaimana, percaya atau tidak? Aku akan membuangnya untukmu, Liu Mei mengancam. Li Yuhan ditarik oleh Liu Mei sampai kulit kepalanya sakit, dan dia berteriak, lepaskan aku, lepaskan aku. Tapi Liu Mei tertawa lebih arogan dan tidak melepaskan Li Yuhan. Saat ini, para siswa di sekitar mulai memperhatikan pergerakan di sini. Beberapa orang mulai berbisik, dan beberapa orang mengeluarkan ponselnya dan ingin mengambil gambar.
Alhasil, beberapa gadis kecil menghampiri dan meminta mereka yang memegang ponsel untuk menyimpannya. Apa yang kamu ambil fotonya, percaya atau tidak, kamu juga akan menyimpannya. Orang-orang itu ketakutan dan segera menyimpannya amarah. Semua orang di sekitar mereka memilih untuk berdiri dan menonton, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan Liu Mei. Liu Mei merasa lebih bangga saat melihat semua orang di sekitarnya memandangnya. Dia melepaskan rambut Li Yuhan, mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya dengan keras. Ini pelajaran untukmu. Mari kita lihat apakah kamu berani pamer di masa depan. Li Yuhan begitu ditampar hingga bintang muncul di matanya. Liu Mei meraih pakaiannya lagi dan menariknya dengan kuat. Sepertinya dia benar-benar akan melemparkannya ke bawah tangga. Jika menggelinding ke bawah, bisa menyebabkan kematian. Li Yuhan berjuang mati-matian, dan beberapa gadis kecil lainnya juga datang untuk menendang dan memukul Li Yuhan. Adegan itu sangat kacau. Saat ini, Li Yuhan tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan tiba-tiba mendorong orang di depannya. Dia tidak tahu siapa yang dia dorong, tapi dia merasa semua orang di sekitarnya berhenti sejenak. Lalu, seseorang berteriak, "Ketika saya lihat lagi, ternyata Li Yuhan telah mendorong Liu Mei, dan Liu Mei didorong menuruni tangga." Tubuh gemuk Liu Mei terlihat berguling menuruni tangga yang panjang, kemudian kepalanya membentur batu tanpa bias apapun, dan dia terbaring tak bergerak di tanah. Setelah beberapa lama, seseorang berseru, "Dia mati." Bersambung.